Kira-kira Ya kan bisa dong, memang orangnya udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Guys, terjawab sudah bahwa ternyata PDIP lah salah satu dan yang paling utama yang ingin memisahkan antara Prabowo dan juga Jokowi. Kita ingat kemarin Pak Prabowo dalam sambutannya di Muslimat NU, ia menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang ingin memisahkan antara dia bersama Pak Jokowi. Nah, jawabannya adalah PDIP. Apakah benar? Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bil. Di video kali ini saya tanpa berlama-lama mau mengajak kepada Anda semua, kita akan tonton ini kebetulan di Kompas TV ada pemberitaan tentang bagaimana ada analisa dari seorang pakar politik ya, yaitu Bang Profesor Burhan Muhtadi, di mana ia melihat bahwa sosok yang ingin pisahkan Prabowo dan Jokowi itu bisa dianalisa menuju ke PDIP. Kenapa? Karena memang ada pesan dari partai PKB untuk mengingatkan PDIP untuk tidak kemudian mengganggu hubungan Jokowi dan Prabowo. Kita langsung saja. Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Presiden Prabowo melempar pernyataan yang mengarah ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan mantan Presiden Joko Widodo, seraya menyanjung peran Joko Widodo sebagai mentor politiknya. Sementara itu politisi PDIP, Deddy Sitorus menilai sudah seharusnya dipisahkan antara presiden aktif dan mantan presiden supaya tidak ada matahari kembar. Lalu siapa pihak? Jelas ya, Deddy Sitorus itu udah bilang itu, sudah seharusnya jangan sampai presiden aktif dan sudah tidak aktif kemudian masih berlanjut, itu harus dipisahkan. Nah, PDIP yang dimaksud Prabowo yang hendak memisahkannya dengan Joko Widodo. Apakah narasi ini ada kaitannya dengan wacana pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP yang hingga saat ini tidak kunjung terwujud, saudara? Sudah ada pengamat politik, Mas sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, yang bergabung di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Burhan. Salam sehat ya, Sir. Mas Burhan, narasi Prabowo ada pihak yang mau pisahkan dia dan Joko Widodo. Kalau pertanyaannya, siapa sebenarnya yang berkepentingan di sini menurut Anda? Saya kira terlalu obvious, terlalu terang benderang ya. Siapa pihak yang dimaksud oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi berkaitan dengan pertarungan politik, terutama yang dituduh ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kalau dilihat dari sisi motif, memang PDI Perjuangan adalah pihak yang punya hubungan kurang manis ya dengan Pak Jokowi, terutama pasca Pilpres. Sementara relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sendiri itu masih sangat nyaman. Jadi secara personal tidak ada masalah antara kedua tokoh, Mega dengan Pak Prabowo, tetapi masalah PDI Perjuangan dengan Ibu Mega itu terutama dengan Pak Jokowi. Nah, ini saya kira yang mendasari mengapa kemudian muncul tarik-menarik berkaitan dengan jadi atau tidak koalisi antara pemerintahan Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan yang sampai sekarang masih timbul tenggelam. Apalagi tadi politisi PDIP juga kita dengar bersama-sama keterangannya bahwa sebaiknya tidak usah lagi lah, jangan sampai ada matahari kembar. Nah, pertanyaannya apakah pernyataan ini dan juga yang disampaikan oleh Prabowo ini bisa dikaitkan dengan konteks wacana pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo yang hingga saat ini kayaknya tarik ulur dan belum terrealisasi? Iya, jadi sepertinya ada syarat tanda kutip ya yang dimintakan oleh PDI Perjuangan jika Pak Prabowo ingin mengajak PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Nah, syarat itu dugaan saya itu berkaitan dengan relasi Pak Prabowo yang masih mesra dengan Pak Jokowi. Jadi syaratnya bisa saja berkaitan dengan keinginan dari PDI Perjuangan agar Pak Prabowo tidak terlalu tanda kutip intim ya dengan Pak Jokowi, termasuk harus memutus orang-orang Pak Jokowi yang dianggap masih menumpang di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, syarat-syarat semacam ini yang sepertinya sulit untuk dipenuhi oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo meskipun pengen menarik PDI Perjuangan ke dalam,
tetapi beliau itu menganut filosofi 1000 kawan kurang, 1 lawan kebanyakan. Jadi kalau pengen menambah baru teman koalisi yaitu PD Perjuangan, itu sepertinya sikap dasar Pak Prabowo dengan tidak melupakan kawan lama. Nah ini yang sepertinya menyebabkan tarik ulur antara PD Perjuangan dengan Pak Prabowo berkaitan dengan ajakan koalisi ke depan. Apakah ini bisa dibaca dengan menyatakan bahwa Prabowo lebih memilih untuk hubungannya dengan Joko Widodo baik-baik saja ketimbang harus membina hubungan lagi dengan PDIP untuk ditarik masuk ke pemerintahan? Jadi dugaan saya Pak Prabowo masih pengen Pak Jokowi tetap berada sebagai pendukung utamanya. Tetapi saat yang sama Pak Prabowo juga punya keunikan, tidak sama dalam konteks membangun koalisi seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi 2 periode menjadi presiden kan menyisakan kekuatan oposisi di parlemen. Nah kasus Pak Prabowo agak lain. Beliau pengen merangkul semua kekuatan politik termasuk yang berbeda pilihan di 2024 untuk mendukungnya. Nah termasuk PD Perjuangan dalam soal ini. Jadi kalau misalnya PD Perjuangan ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu harapan Pak Prabowo dengan tidak menghilangkan kawan lama. Jadi semuanya diajak bergabung karena orientasi Pak Prabowo di bacaan saya itu lebih keluar. Berkaitan dengan konstelasi geopolitik global dan semaksimal mungkin menarik semua kekuatan internal atau kekuatan domestik untuk bersama-sama merajut pembangunan. Itu orientasi yang mungkin agak belum ketemu karena sepertinya PD Perjuangan mematok syarat yang tidak bisa dikompromikan, yaitu berkaitan dengan apakah kalau PD Perjuangan masuk, Pak Prabowo berkenan untuk menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Jarak dengan Presiden Joko Widodo. Meskipun kalau kita lihat ini kan ada efisiensi anggaran, kemudian ada isu IKN yang anggarannya diblokir begitu. Tapi kalau kita lihat ini kan Prabowo justru menyampaikan bahwa sebenarnya hubungan dengan Joko Widodo ini baik-baik saja begitu. Iya, dan jangan lupa meskipun melanjutkan agenda Presiden Jokowi, Pak Prabowo kan tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Termasuk misalnya IKN anggarannya dipangkas dalam jumlah yang tidak sedikit. Ya. Kemudian beliau juga lebih punya fokus terutama berkaitan dengan pangan, kemudian energi plus makanan bergizi gratis yang tentu saja berkaitan dengan konsekuensi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di banyak kementerian. Dan ini lagi-lagi menunjukkan perbedaan orientasi dan fokus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, meskipun lagi-lagi agenda yang diusung tetap agenda keberlanjutan, tetapi tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinasi Pak Jokowi. Nah, ini agak berbeda dengan, tanda kutip ya, apa yang diinginkan oleh PD Perjuangan. Jadi kalau misalnya PD Perjuangan masuk bukan sekedar agendanya yang tidak dilanjutkan, tetapi representasi Pak Jokowi dalam pemerintahan, orang-orang yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi juga diinginkan untuk tidak diakomodasi dalam pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini yang menyulitkan posisi Pak Prabowo. Karena tadi dia pengen menarik PD Perjuangan, tetapi tanpa menghilangkan kawan lama. Oke, terlebih ini dari koalisinya sendiri, salah satunya PKB tadi ya meminta agar PDIP ini janganlah memanas-manasi antara hubungan Prabowo dan juga Joko Widodo. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mas Burhan. Ketombe basah balik-balik lagi. Mungkin shampoo kamu nggak 100%. Ayo kita cek. Move on ke Head & Shoulders, teruji klinis. Hingga 100% bebas ketombe basah, melindungi kulit kepala. 100% PD. Head & Shoulders. Nah itu menarik guys ya, jadi bayangkan aja PKB meminta untuk PDIP itu tidak mengganggu hubungan Jokowi bersama Prabowo. Nah kenapa akhirnya dibilang PDIP ya, karena Deddy Sitorus mengeluarkan pernyataan itu kan, pernyataan bahwa bagaimana caranya keduanya itu harus dipisahkan. Oke, kita ke dulu, ke Mas Ade Armando. Dia mau menjelaskan kepada kita tentang bahwa orang yang mau memecah hubungan Prabowo dan Jokowi itu cuma impian kaum pecundang gitu. Jadi memang ya udah PDIP. Ya. Okay.
Dapatkah hubungan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi dipecah belah? Pertanyaan ini jadi perlu diangkat karena Prabowo sendiri mengatakan bahwa ada pihak yang ingin memecah belah dirinya dengan Jokowi. Hal ini disampaikannya dalam pidato di Surabaya Senin 10 Februari lalu. Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa, bolehlah, ujar Prabowo. Sang presiden juga menegaskan agar rakyat Indonesia tidak ikut pecah belah. Pecah belah adalah kegiatan divide et impera oleh mereka yang tidak suka dengan Indonesia, tambahnya. Jokowi juga sudah memberi respons terhadap pidato presiden itu. Hubungan saya dengan Presiden Prabowo sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami hubungan baik dan sangat solid, ujarnya di Solo 11 Februari kemarin. Kebanyakan partai politik diam. Yang berkomentar berseberangan adalah PDIP dan PSI. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Prabowo dan Jokowi memang seharusnya dipisah. Masa digabung-gabung? Apa kata orang? Ujar Deddy. Sementara Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman percaya upaya memisahkan Prabowo dan Jokowi tidak akan berhasil. Semakin diadu, mereka akan semakin menyatu, kata Andi. Saya termasuk yang percaya upaya memecah hubungan Prabowo dan Jokowi tidak akan mungkin membuahkan hasil. Dalam pandangan saya, mereka yang berusaha memecah Prabowo dan Jokowi adalah mereka yang hatinya diisi kebencian, takut, berpikiran sempit, oportunis, dengki, menyimpan dendam, dan penyakit mental lainnya. Untuk menjelaskan itu, saya akan coba identifikasi penggolongan para pemecah belah ini. Pertama adalah mereka yang merasa kehadiran Jokowi akan memblok upaya mereka masuk ke kubu penguasa. Salah satu yang paling jelas adalah PDIP. Partai Bu Mega ini sungguh membenci Jokowi, baik karena mereka melihat Jokowi sebagai pengkhianat atau sebagai orang yang menghambat PDIP agar bisa masuk ke dalam kubu Prabowo. PDIP sudah teramat terang menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan koalisi merah putihnya Prabowo. Tapi itu tak kunjung bisa terjadi karena kesalahan mereka juga. Mereka sampai saat ini masih terus menyiarkan suara kebencian dan bahkan fitnah terhadap Jokowi. Karena itu, selama Jokowi tetap menjadi sahabat dekat Prabowo, mereka merasa PDIP tidak akan mungkin bergabung dengan Prabowo. Mungkin karena Jokowi akan meminta Prabowo menolaknya. Mungkin juga karena Prabowo tidak bersedia menerima kaum banteng merah ini kalau mereka masih terus mencecar Jokowi. Karena itulah, mereka akan terus membangun propaganda anti-Jokowi terus-menerus. Mereka menyerang Jokowi, Gibran, Kaisang, para menantu, dan tentu saja Bu Iriana. Mereka mungkin berharap kalau propaganda ini terus berlangsung intensif, pada titik tertentu Prabowo akan merasa tak nyaman dengan kehadiran Jokowi. Alasan kedua adalah soal Gibran. Para penyerang percaya Gibran berada di posisi wakil presiden karena Gibran diharapkan jadi calon presiden berikutnya. Anda mungkin sudah mendengar impian liar bahwa sebenarnya Prabowo hanya akan menjadi presiden selama beberapa tahun ke depan dan akan turun dari jabatan bahkan sebelum pemilu 2029 berlangsung. Ini tentu saja impian hasil mengarang bebas yang keterlaluan dungu. Prabowo mungkin tidak sesehat Jokowi misalnya, tapi kondisi kesehatannya cukup fit untuk menjadi presiden sampai 2034 misalnya. Prabowo juga bukan orang bodoh yang akan memberikan jabatan presidennya kepada Gibran. Jadi ini adalah imajinasi liar. Tapi biar begitu, pandangan semacam ini menunjukkan bahwa memang ada kekhawatiran bahwa Gibran akan maju sebagai calon presiden dan mungkin sekali akan memenangkan pertarungan yang diikutinya. Mungkin pada 2029, mungkin pada 2034. Karena itu mereka melihat duet Prabowo dan Jokowi terus bertahan. Ini akan menjadi semacam jaminan bertahannya bagi Gibran untuk menduduki posisi wapres selama minimal 10 tahun. Kalau Gibran sukses menjadi wapres, dia akan punya peluang besar untuk bisa meraih kemenangan begitu dia maju dalam pertarungan pemilihan presiden. Sebab itu, Gibran harus dihabisi. Dinarasikan sebagai orang bodoh, tak suka baca, tak punya kemampuan memimpin. Dan dalam konteks itulah hubungan Prabowo dan Jokowi tak boleh melanggeng kompak. Prabowo harus tak puas dengan Gibran, karena memburuknya hubungan Prabowo dengan Gibran akan mempengaruhi kelanggengan hubungan Prabowo-Jokowi. Alasan ketiga adalah alasan dendam karena di masa Jokowi mereka menjadi pecundang. Di satu sisi saya hendak bicara tentang para pendukung Ganjar dalam Pilpres 2024.
Di sisi lain, saya hendak bicara soal tokoh-tokoh Islam yang marah karena Prabowo sekarang bersahabat dengan Jokowi, sehingga itu akan menghancurkan cita-cita mereka memenangkan Islam politik. Saya bicara soal kelompok pertama dulu. Mereka marah karena merasa dihianati Jokowi, yang semula mendukung Ganjar tapi kemudian berpindah haluan menjadi sahabat Prabowo. Saya dulu juga adalah salah seorang aktivis dalam gerakan relawan Ganjar. Saya mengenal mereka, sebagian bahkan secara dekat. Mereka tidak selalu adalah pendukung PDIP. Tapi mereka itu membayangkan Ganjar adalah capres yang memiliki syarat-syarat yang diperlukan memimpin Indonesia yang demokratis, yang anti korupsi, yang sejahtera. Jadi mereka masih mendendam karena Jokowi pindah gerbong. Ketika Jokowi terlihat masih berjalan bersama Prabowo di panggung politik Indonesia, mereka tidak terima. Dan mereka juga marah membara karena mereka sadar Prabowo menang terutama karena kehadiran Jokowi dan Gibran di kubu Prabowo. Sayangnya kalangan ini lupa bahwa Jokowi berpindah dari Ganjar ke Prabowo bukanlah karena kehendak hatinya sendiri. Jokowi pindah karena dia dilecehkan di PDIP, dijadikan sekedar petugas partai, dan disingkirkan dari gelanggang pengambilan keputusan internal PDIP. Saya percaya Jokowi setelah memimpin Indonesia 10 tahun, sudah punya pengetahuan memadai bagaimana memimpin Indonesia untuk mencapai kejayaan. Tapi dia tahu sebuah pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan pro rakyat tidak akan bisa diwujudkan oleh kepemimpinan Ganjar dan PDIP yang menyetirnya. Karena itu tak ada pilihan lain bagi Jokowi selain berpindah berada bersama Prabowo. Dan Jokowi berharap Gibran akan terus berada mendampingi Prabowo untuk membantu Prabowo menjalankan kepemimpinannya dengan cara terbaik. Sekarang kita masuk ke kelompok kedua. Ini adalah kelompok yang sebagian orang-orang di dalamnya sudah membenci Jokowi sejak 2014 yang lalu. Kita bicara tentang orang-orang seperti Amin Rais, Anies Baswedan, Rizik Syihab, Faisal Assegaf, Abraham Samad, Refli Harun, dan sebagainya. Mereka semula berharap kemenangan Prabowo akan membuka jalan bagi kembalinya Islam politik ke panggung pemerintahan. Kehadiran Jokowi mereka percaya akan menjadikan mimpi itu tak akan terjadi. Bayangkan, mereka sudah memendam kemarahan terhadap Jokowi selama 11 tahun terakhir. Maka mau tidak mau, mereka harus melakukan propaganda habis-habisan sekarang untuk menghancurkan Jokowi di depan Prabowo. Mereka bukan pembenci Prabowo. Sebagian dari mereka menjadi tim pendukung yang kerja habis-habisan untuk memenangkan Prabowo pada 2014 dan 2019. Tapi sekarang Anda bisa bayangkan betapa sakit hati mereka melihat Prabowo menjalin hubungan akrab dengan Jokowi. Buat kelompok-kelompok Islam ini mungkin mereka merasa adalah sebuah kewajiban agama yang tak bisa dilanggar untuk menghabisi Jokowi. Karena itulah bagi mereka cara apapun termasuk memfitnah akan mereka lakukan untuk menghancurkan duet Prabowo-Jokowi. Apakah semua kelompok pembenci Jokowi ini akan sukses mewujudkan cita-citanya? Saya yakin tidak. Prabowo dan Jokowi adalah dua sahabat yang berposisi sehati. Prabowo dan timnya mungkin akan terus diserbu dengan segala macam ujaran kebencian, kebohongan, fitnah tentang Jokowi. Tapi percayalah, itu semua tak akan mengubah persahabatan mereka berdua. Prabowo dan Jokowi adalah dua pemimpin yang menggunakan akal sehat. Karena itu akal sehat mereka akan mengarahkan mereka untuk tetap bersahabat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat guys. Jadi memang para pecundang ini itu bagus analisanya Bang Ade Amarno itu, bahwa ada 3 komponen masyarakat yang memang sudah punya kepentingan untuk bagaimana menjatuhkan dan menjauhkan antara Prabowo dan Jokowi. Mulai dari aktivis, para pencinta Ganjar dan pembenci Jokowi. Kemudian juga mereka yang kalah Pilpres kemarin, dan yang terakhir adalah mereka yang statusnya sebagai kelompok-kelompok sejak 2014, apalagi yang muslim-muslim kagetan itu orang-orang yang atas nama ormas-ormas tertentu yang tahu dulu mendukung Prabowo mati-matian, tapi ketika Prabowo akrab dengan Jokowi mereka langsung kecewa. Menarik tuh, bahkan dalam analisanya Mas Ade seolah-olah mereka ini ada kewajiban agama untuk terus memfitnah dan menghina Pak Jokowi.
Luar biasa guys, tapi apakah kemudian orang-orang yang di belakang Pak Jokowi akan diam? Aku yakin enggak. Ada seperti orang seperti Ade Armando, ya, ada orang-orang yang sampai dengan saat ini termasuk teman-teman yang memberikan komentar positif. Sebenarnya bukan untuk membela Pak Jokowi, tidak. Buat apa Pak Jokowi dibela, beliau kok hidup enak kok, mantan presiden sudah nyaman. Tapi kita ingin membela kewarasan. Kita ingin membela ketenangan dalam bernegara. Kita udah bukan di zaman Orde Baru yang semuanya menjadi tumpuan masalah itu kepada figur Soeharto. Kita harusnya bersahabat sekarang. Sudah nggak tepat politik yang pola-pola politik yang menjatuhkan dan juga terjadi konflik. Polarisasi itu udahlah. Kita udah jenuh. Kita ingin hidup damai. Kalau boleh kalian yang memimpin, saya yang tidak mendukung Anda dulu, saya akan datang, saya akan dukung. Ya, walaupun saya tidak diberikan apa-apa, enggak perlu. Yang penting ente jalan baik-baik. Kecuali ketika Anda korupsi dan itu terbukti, ya udah itu hukum yang main gitu. Jadi kontrol kita bukan soal membuat narasi kebencian, tapi kontrol kita terhadap penguasa adalah bagaimana kemudian memberikan peringatan kepada mereka. Jadi misalnya begini, Pak Prabowo bikin kebijakan efisiensi anggaran apa semua. Bikin aja tulisan Prabowo efisiensi anggaran ini memang bagus tapi di satu sisi bermasalah A, B, C, D. Pak ini, bupati ini, gubernur ini bagus membuat kebijakan ini tapi sayangnya ini sangat tidak tepat di sini. Sehingga itu kita berharap wali kota, bupati, ya, buat apa dengan menggunakan narasi kebencian, kadang-kadang masalah personal yang diungkapkan. Oke, kalau menurut kalian bagaimana? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil, Offside.